recordingnya yang paparan-paparan yang dimaksud dikumpul pada tanggal 28 Agustus adalah paparan yang sudah fix dari OPD-OPD. Sehingga nanti ketika evaluator menunjuk OPD-nya, yang dibukakan adalah paparan yang sudah dikirim pada Bitly yang sudah dipampang pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut, silakan. Apa saja yang dipaparkan dalam evaluasi sakit ya? Apa saja? Ada 4 hal yang mungkin harus menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau setelah ini akan ada pertanyaan dulu atau kemarin-kemarin kok nggak ada ya? Sekarang harus ada karena ini bagian dari evaluasi sakit yang memang harus dipaparkan sesuai dengan arahan dan juknisnya. Yang pertama adalah tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya dari inspektorat. Jadi yang di dalam paparan OPD Bapak dan Ibu sekalian adalah tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya. Evaluasinya dari inspektorat. Kemudian progres implementasi SAKIP, logical framework atau pohon kinerja, cascading, cross-cutting, IQ, dan PK. Kemudian capaian terhadap IQ nomor 3 adalah capaian terhadap IQ tahun 2021 dan progres capaian kinerja perangkat daerah tahun 2022 hingga saat ini. Jadi capaian terhadap IQ tahun 2021 dan progres capaian kinerja perangkat daerah tahun 2022 hingga saat ini. Kemudian 4, presentasi atau prestasi atau penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan SAKIP serta inovasi jika ada. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, paparan yang akan yang saya sebutkan dari 1 sampai 4 ini itu nanti akan dipaparkan oleh kepala OPD, sehingga saya mohon sekali untuk mungkin pemantapan terhadap kepala OPD-nya. Apa yang akan menjadi paparan di dalam evaluasi sakit nanti, ketika nanti OPD tersebut kan kita tidak tahu nih OPD mana yang akan dipanggil oleh evaluator. Sangat kami mohonkan sekali paparan ini sangat dimengerti atau bahkan sudah menjadi hal yang dipahami oleh kepala OPD, karena nanti yang melakukan paparan ini adalah kepala OPD. Ketika kepala OPD-nya diklat dan sebagainya, PLH-nya lah yang melaksanakan, atau ketika dia kosong berarti PLT-nya yang melakukan paparan. Tapi sangat saya mohon sekali jangan sampai kepala OPD atau pengganti nanti yang melaksanakan paparan ini tidak mengerti terhadap pelaksanaan IQ, progres capaian kinerja, dan hal itu harus dipahamkan, atau paling tidak ketika nanti kepala OPD-nya memaparkan, paling tidak kepala OPD paham terhadap apa nanti yang akan ada di dalam paparan. Karena nanti sebelum evaluasi, biasanya ketika OPD-nya dipanggil, saya mau misalnya di DPOP, dinas DPOP, nanti pas ditanya, ketika mau paparan, ibu misalnya ibu kepala OPD-nya, nah, pasti ditanya seperti itu, jabatan ibu sebagai apa. Nah, itu hal-hal itu yang pasti ditanya. Jadi mohon sekali untuk Bapak dan Ibu sekalian, ketika nanti pembuatan paparan itu bisa membuat paparan itu dimengerti oleh kepala OPD-nya. Ya, lanjut. Kemudian ketentuan umum pelaksanaan RB. Jadi karena kita punya 2 jadwal di hari yang sama tanggal 8. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu di jadwal pagi atau di jadwal sorekah kita nanti pelaksanaan RB dan sakitnya di mana. Tetapi ketentuan umum pelaksanaan evaluasi RB adalah memastikan dan melengkapi data terkait bukti dukung 8 area perubahan yang sudah terupload. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian dicek kembali lagi apakah bukti-bukti dukung pada area perubahan yang sudah diupload itu sudah lengkap. Kan kemarin sudah dilakukan DES ya, bukti dukung yang seperti apa untuk masing-masing area. Kemudian menyiapkan paparan singkat
terkait hasil pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi. Jadi paparan singkat ini untuk melihat terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada di OPD Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian paparan terkait hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diupload. Nah, sama seperti yang tadi, dapat diupload maksimal tanggal 28 Agustus tahun 2022. Jadi sebenarnya ini pun sudah ada di surat kami yang mungkin akan melayang di e-office Bapak dan Ibu sekalian hari ini, karena masih menunggu surat dari tanda tangan dari Pak Sekda. Lanjut. Kemudian apa saja sih yang dipaparkan dalam pelaksanaan evaluasi RB? Jadi paparan dalam evaluasi RB. Jadi RB dan Sakip sama ya. Kebetulan timnya pun sama. Jadi pada saat pelaksanaan paparan evaluasi RB ini mohon untuk mengisi pertama tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Ini jika ada, karena kemarin-kemarin kan RB-nya cuma 10 OPD. Kalau yang 10 OPD itu wajib. Kalau yang OPD baru, karena tahun ini kan wajib seluruh OPD, ini tahun ini. Yang tahun sebelumnya hanya 10. Nah, yang 10 ini mohon untuk mengisi tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Kalau yang tidak ada, bisa lanjut ke yang kedua, tahap kedua ya, progres perkembangan pencapaian area perubahan, pemenuhan, dan reform yang telah dilakukan. Kemudian isinya selanjutnya adalah progres penyederhanaan organisasi, kemudian prestasi atau penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi serta pengembangan inovasi dalam sektor pelayanan publik. Jadi paparan RB minimal berisi tentang ini. Tautan atau atau link bukti dukung agar dicantumkan dalam paparan. Misalnya kalau bukti dukungnya besar atau apa, ya silahkan dicantumkan saja di dalam linknya ya. Lanjut, Mbak Dina. Ketentuan evaluasi RB dan Sakip. Evaluasi RB dan Sakip akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Jadi surat yang disampaikan kepada kami hari Rabu malam itu selain teknis pelaksanaan evaluasinya juga berisi dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan khusus untuk Kota Balikpapan itu daring dua-duanya. Ketentuan evaluasi RB dan Sakipnya pelaksananya di tanggal 8 September 2022. Jadi ya ini tadi yang saya sampaikan, kita punya dua waktu, yaitu pagi dan sore. Jadi kalau pagi itu jam 10 sampai jam 1, kemudian sorenya jam 14 sampai jam 17. Cuman kita tidak tahu nih yang duluan yang mana, yang RB dulu apa yang Sakip dulu. Belum ada informasi. Tapi kami pun masih mencari tahu di Kemenpan, karena surat itu langsung menunjuk jam dan tanggal, tidak menunjuk misalnya pagi RB atau pagi itu Sakip. Jadi mohon bersiap-siap saja. Kemudian kepala perangkat daerah wajib menghadiri dan mengikuti evaluasi RB dan Sakip. Ya, tadi itu sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ditanya siapa yang melakukan paparan atau yang hadir siapa. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika memang tidak ada kepala OPD-nya, paling tidak diwakilkan oleh sekretaris yang wajib ada di dalam Zoom meeting tersebut. Kemudian hanya 20 akun yang dipersilahkan untuk masuk ke Zoom meeting dan lainnya dapat bergabung di Balai Kota. Jadi mekanisme 20 akun ini kami akan nanti menginfokan kembali 20 akun ini untuk OPD mana saja. Jadi saat ini pagi tadi kita sudah rapat bersama Bapeda terkait dengan paparan yang akan kita sampaikan ke Kemenpan. Di situ ada cross cutting OPD utama yang nanti
punya potensi akan dipanggil oleh evaluator. Sehingga itu yang akan kita dahulukan untuk memiliki akun sendiri. OPD itu silahkan login dengan akun sendiri. Sehingga jadi kalau seandainya evaluatornya nanya, karena kan ini yang masuk ini wajib kepala OPD. Nah, ketika nanti ditanya kabid, seksi apa kabid dan pendukung pejabat-pejabat yang lainnya itu bisa membantu pelaksanaan bisa membantu seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari evaluator. Jadi nanti akan kami berikan lagi, kami infokan lagi terkait teknis si 19 akun yang akan kita bagikan, yang berpotensi akan menjadi sasaran yang ditanya. Tapi tidak kemungkinan juga OPD lain yang bergabung ke akunnya sekretariat daerah itu tidak ditanya. Jadi dipersiapkan saja paparannya, karena paparan ini evaluatornya kita tidak bisa mentutor atau mengarahkan evaluator, karena evaluator lah yang nanti akan memilih. Tapi seandainya memang tadi kita sudah selesai rapat sama Bapeda, mana OPD-OPD utama yang akan kita beri, yang duluan ini adalah yang 19 akun inilah yang akan yang punya potensi untuk ditanyain lebih dalam oleh evaluator. Keempat, menyiapkan kelengkapan untuk Zoom dan memastikan bahwa jaringan internet yang digunakan adalah jaringan yang paling stabil. Kenapa harus ada seperti ini? Jadi mungkin berkaca dari Zoom tahun lalu. Zoom tahun lalu itu ada OPD yang terkeluar, cuman gara-gara kepala OPD-nya ini tidak terlihat. Jadi kepala OPD-nya geser, mungkin pakai blur, akhirnya tidak terlihat, itu langsung di kick out. Mohon diperhatikan hal yang seperti itu. Jadi pastikan kepala OPD itu duduk diam dan menghadap kamera. Jadi jangan sampai di kick out cuman gara-gara kepala OPD-nya tidak terlihat, atau karena tidak akan bisa masuk lagi dengan akun yang sama. Maksudnya tidak bisa lagi dengan provider yang dipakai atau laptop yang dipakai itu adalah laptop itu gitu. Nah, untuk masuk lagi ke Zoom yang ada, mesti ganti laptop lagi dan ribet ininya pelaksanaannya, sedangkan evaluasinya sudah berjalan. Jadi mohon untuk memperhatikan itu. Jadi jangan sampai di kick out cuman gara-gara kepala OPD-nya nggak kelihatan atau jaringan yang tidak stabil. Mohon sekali dipastikan OPD-OPD memastikan kembali untuk jaringan internet pada saat pelaksanaan evaluasi Sakip dan RB. Lanjut, Mbak Dina. Thank you. Oh. Hal seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan sekali Bapak dan Ibu sekalian untuk perhatian terhadap pelaksanaan evaluasi Sakip dan RB. Silahkan untuk melakukan silahkan. Jadi gini, terkesannya akhirnya akan kok buru-buru gitu. Kami pun baru terimanya di hari Rabu malam. Itu pun malam. Jadi Kamisnya kami persiapkan, karena kita sama-sama nih nyusun, karena kami nyusun paparan kota, Bapak Ibunya nyusun paparan OPD. Jadi isi paparan kota tidak mungkin bisa sendiri. Isi paparan kota itu harus bersama-sama dengan Bapeda sebagai bagian daripada perencanaan kota dan pengukuran kinerja kota. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon sekali untuk dapat perhatiannya terhadap pelaksanaan evaluasi RB ini. Mbak Dina, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Bu Titin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terima kasih. Mungkin secara garis besarnya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kabak ya. Adapun nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa disampaikan di sini maupun nanti japri saya juga boleh. Jadi Ya. sebenarnya kalau sesuai dari surat dari Menpan itu pengumpulan paparan
terhadap link yang disiapkan oleh Menpan itu sebenarnya adalah hari Senin, tanggal 29 Agustus. Namun mohon izin Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan paparan tersebut di tanggal 28. Nah, jadi untuk kami cek kembali kesediaan paparannya, jika memang ada perbaikan, nanti ada waktu untuk Ya, melakukan perbaikan terhadap paparan tersebut. Mungkin itu sih, sama mungkin ini aja tambahannya, karena kita sedang, jadi salah satu dari LHE-nya Sakip, LHE Sakip maupun RB tahun lalu itu adalah menginternalisasi core value. Jadi mungkin bisa ditambahkan di paparannya Bapak dan Ibu, paling tidak logo berakhlaknya tadi dan core oh iya, value-nya gitu. Jadi ya. sebagai bukti bahwa kita di Pemkot Balikpapan sudah mulai menginternalisasikan terkait core value ASN. Mungkin itu sih. Jadi paparannya itu setiap paparan itu ada core value ASN dan berakhlaknya. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban, suratnya mungkin sudah jelas sekali. Pernah kami buat juga surat untuk menginternalisasikan terkait untuk pelaksanaan core value dan ASN berakhlak. Jadi nanti paparannya seperti tadi paparan kami. Tadi paparan kita ada berakhlak, malu aku ini nanti kalau tidak ada Din. Jadi paparan itu sudah ada logo berakhlaknya dan core value-nya. Ya kan Din ya? Nah, Ya, betul Mbak Titin. salah. Ada kok tadi kita Ada ya? di depan. Biar nggak malu maksudnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian kami buka pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya silahkan, kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada hal yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan silahkan. Gimana? Inspektorat, inspektorat, inspektorat. Siang ini kayaknya Mbak. Ya, Mbak. Ya. Gimana, Mbak? Apakah ada yang masih mungkin bisa mau ditanyakan terkait dengan paparan yang tadi, ada yang kurang jelas kah atau bagaimana? Atau Kami ini kali dari teman-teman inspektorat ada yang mau disampaikan buat persiapan Ah, evaluasi. Tin. Mbak Tin. iya, iya Pak Idris. Jadi 2 paparan yang dibuat ini. Iya, ada 2. Jadi ada paparan RB, ada paparan sakit. Nah, paparan RB itu tadi isinya isi paparannya itu seperti apa tadi sudah saya jelasin, dan sakit isi paparannya mengandung apa saja sudah tadi yang dipaparkan ya. Jangan kalau bisa eh, sangat sangat diharapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengeksplor terkait dengan hal-hal yang diminta atau dipersyaratkan oleh DP yang dipersyaratkan oleh Menpan. Izin Mbak Titin, Ya silahkan Mbak Retno, lamanya enggak ketemu. atas waktunya. Terkait paparan sakit yang tadi kan ada salah satu poinnya adalah rekomendasi evaluasi tahun lalu. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk mengisi paparannya itu bisa melihat dan merujuk hasil evaluasi LKJIP kita tahun ini. Nah, itu kita sudah semua jadi Mbak Titin, cuman rencana pembagian LHE-nya saya sudah konfirmasi sekretariat, katanya hari Selasa. Hari Selasa ini hari Selasa tanggal berapa tak? Ya itu. Jadi atau kalau misalnya sebelum itu misalnya mau membuat, boleh berkoordinasi langsung ke timnya masing-masing ya, karena kan timnya beda-beda yang meriksa. Nah, di situ minta aja soft file-nya dikirim, jadi bisa mengambil dari situ untuk bahan paparan Bapak Ibu sekalian. Itu aja Mbak Titin, makasih. Ya, terima kasih Mbak Retno. Jadi ya mohon maaf sekali karena kami juga tidak bisa memprediksi karena waktu yang menentukan adalah Menpan, sehingga kita tidak bisa mengulur-ngulur juga yang menentukan bahwa sampai harus dengan tanggal 29 juga Menpan. Jadi mohon untuk mungkin OPD masing-masing OPD bisa berkoordinasi sama inspektorat ya terkait dengan LHE-nya. Izin, Mbak. Ya, Mohon izin, silakan. Kak. Silahkan. Ya, Mbak Din. Jadi Apa? untuk yang LHE itu pernah Mbak Dina Evi bagikan via WA.
untuk draftnya. Itu Mm-mm. sudah soft copy-nya, soft file-nya. Walaupun yang fisik Mm-mm. masih di ini, gitu. Sudah bertanda tangan inspektur sih itu Mbak, yang dibagi itu soft file-nya. Yang dibagi ya. Udah. Ya, udah. Izin Kak, Ya, ya Kak, menanggapi Mbak Retno sama Mbak Dini, jadi untuk upload di ESR kemarin, Evi udah kirim ke masing-masing kasubag program LHE yang bertanda tangan dan berstempel. mm-mm. Sudah Berarti diupload Mbak Tin. oh sudah. Iya, jadi seandainya mungkin ada yang lupa atau misalnya kesimpan di mana ya atau ke save di mana ya, Mbak Dini atau Mbak Evi mohon bantuannya kembali ya untuk mungkin ada OPD-OPD yang masih mungkin lupa nyimpan atau bagaimana, mohon bantuannya. Karena ini berkaitan dengan paparan yang akan disampaikan, otomatis teman-teman ini akan bekerja di hari libur ini karena tanggal 29 kan sudah harus masuk. Kemudian kami bagian organisasi juga harus mengecek paparan-paparan yang disampaikan oleh dari OPD-OPD. Jadi takutnya kalau seandainya hilang atau apa, mohon bantuannya kepada Mbak Didi dan Mbak Epi untuk dibantu ya. Silakan. Ada yang ini, Mbak? Izin menambah. Ya, Ya silakan Pak. Panihe ya? Panihe. Panihe. Saya kurang menjawab yang tadi. Mm-mm. Itu OPD yang diperkirakan berpotensi menjadi untuk dievaluasi oleh timnya Menpan ini. Mm-mm. Itu yang sudah yang sudah dicadangkan oleh bagian organisasi ini OPD mana aja yang berpotensi. Kedua, saya tadi teknis yang 20 akun itu seperti apa ada kaitan dengan OPD yang berpotensi untuk dievaluasi oleh Menpan itu, berkaitan dengan itu teknisnya seperti apa, karena hanya ada berapa tadi 20 akun ya? 20. Ya. 20 akun. Nah, seperti itu. Ya, tolong deh kita jelaskan. Iya, jadi Pak Nihe, saya ulang lagi bahwa hanya ada 20 akun yang disediakan oleh Menpan. Jadi 20 akun ini kami baru bisa rapat. Jadi kan hari Rabu dan Kamis itu termasuk hari Kamis itu kan kita ada bencana banjir dan sebagainya, sehingga kita baru bisa rapat sama Bapeda di hari Jumat pagi. Nah, dari kalau untuk tingkat kota paparannya terkait dengan penjenjangannya. Nah, penjenjangan ini OPD-OPD yang terkait dengan prioritas pembangunan, itulah nanti prioritas pembangunan tahun ini, itulah nanti OPD yang akan memiliki akun masing-masing. Nah, sisanya OPD-OPD yang lain, OPD-OPD pendukung itu bisa bergabung ke sekretariat daerah bersama dengan Pasekda. Nanti Zoom-nya sama-sama Pasekda. Cuman bukan berarti, ini saya tegaskan kembali, bukan berarti kita kan tidak tahu nih evaluatornya seperti apa, karena evaluatornya akan memanggil, padahal ini kita sudah cadangkan nih 19 OPD atau 19 akun yang nanti sebenarnya punya potensi untuk nanti akan ditelisik lebih dalam lagi oleh evaluator. Ternyata evaluatornya nanya malah ke OPD yang jauh dari prioritas pembangunan yang tahun ini. Ya, mohon izin sekali Bapak dan Ibu sekalian, jadi memang sudah disiapkan di paparnya, sudah disiapkan pada saat seandainya nanti kenanya bergabung di sekretariat daerah bersama dengan Pasekda. Jadi paparnya memang sudah disiapkan ya, gitu. Jadi kalau untuk 19 akun nanti, 19 itu adalah OPD-OPD yang punya OPD-OPD yang nantinya punya potensi untuk dievaluasi lebih dalam oleh evaluator. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kita katakan berpotensi, tahu-tahu evaluatornya nunjuknya bukan yang itu, karena kita tidak tahu nih evaluatornya karena kan penunjukan itu evaluator yang mau. Tapi kalau potensi sudah kita petakan
gitu Pak. Dan potensi itu OPD apa yang baru yang akan kita tunjuk. Tadi sudah rapat sama Bapeda di akhirnya cross cutting terhadap pendukung prioritas pembangunan OPD pendukung prioritas pembangunan tahun ini pun masih ada masih berdebat sesama kami, akhirnya belum bisa kita publish OPD mana nanti yang akan mempunyai 19 akun itu. Mohon maaf sekali, baru rapat tadi pagi Pak. Sebenarnya itu yang saya tanyakan. Berarti kapan kira-kira itu dapat infonya? Karena ini kan nanti ada yang 19 ini punya akun sendiri, sisanya adalah gabung di sekretariat ya. Sekretariat daerah, iya. Iya Pak. Ya, infonya itu kira-kira konkretnya. Iya Pak. Bapeda janjinya itu hari Minggu ya Din ya. Tadi tuh hari Minggu Pak, jadi Bapeda kirimkan data yang cross cutting itu OPD yang terdampak cross cutting terhadap prioritas pembangunan itu di hari Minggu. Jadi mungkin kita infokan secepatnya bisa di hari Minggu atau di hari Seninnya nanti. Tapi terkait dengan paparan, semua bikin paparan ya, bukan. Jadi semuanya bikin paparan, bukan hanya yang terdampak atau yang prioritas saja, tapi semuanya buat paparan yang dikumpul kalau bisa di hari Minggu, karena Seninnya kami akan melakukan koreksi lagi atau mengevaluasi lagi paparan-paparan yang disampaikan Bapak dan Ibu ya. Paling tidak kami baca satu-satu lagi. Jangan sampai nanti paparannya Bapak Ibu tidak sama lagi dengan paparannya kota gitu. Karena paparan kota kan juga berisi tentang kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian yang ada di OPD. Gitu Pak, Ibu. Mbak Titin, Iya, ini yang mana dulu? Mbak Titin, evaluatornya masih sama tahun kemarin kah? Atau ganti? Alhamdulillah evaluatornya sudah ganti, bukan lagi Pananda yang serem ya Iya, sama itu Pananda. serem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, evaluatornya ya alhamdulillah ya Allah. Evaluatornya ketuanya adalah Pak Budi, ada Pak Novan juga di dalam situ. Jadi alhamdulillah sudah berganti, bukan Pak Nanda lagi yang sama seperti tahun kemarin. Itu Semoga yang logiannya Pak Mbak Titin kah? iya, semoga yang tahun ini agak-agak slow-slow dikit lah, ya Allah. Silakan Bu Safa'ah, Bu Safa'ah. Ya Mbak, mau nanya nih Mbak. Boleh Paparan, Bu. sorry tadi sambil kamar mandi. Untuk paparan tadi yang dua-duanya harus buat semua kan Mbak? Iya Bu, paparan RB dan paparan Sama sakit. sakit. Tanggal 28 semua. Iya Bu, tanggal 28 karena 29-nya kita cek kan. Pokoknya di tanggal 28 jam 24.00. Tuh, sudah sip sudah itu kan. Pokoknya terang. Kita tunggu pokoknya karena tanggal 29-nya ini kita masih melakukan pengecekan lagi karena terakhir melakukan upload di tanggal 29. Jangan sampai nanti yaitu tadi yang saya bilang tidak ada nyambungnya nanti antara paparan kota sama paparan OPD, takutnya tidak nyambung. Malu kan kita nanti. Enggak, maksudnya tapi itu nanti ada surat ulang ya setelah ini ya, atau ini dari Zoom ini sudah enggak ada lagi pemberitahuan ulang. Iya, kan surat kan sudah memang. Jadi surat ini sudah ada di mungkin Mbak Dina bisa dibantu. Jadi surat itu sudah kita buat Bu. Tadi pagi kita mintakan tanda tangan Pak Muhaimin. Pak Muhaimin kan lagi jadi mentor. Iya. Ya, jadi saya belum tahu nih perkembangannya. Mungkin Mbak Dina bisa dicek lagi. Jadi di surat itu isi paparan yang sudah kita sampaikan Zoom ini itu sebenarnya sudah ada di dalam surat itu juga gitu. Tapi ya, nah untuk mengingatkan kembali tapi itu secara tertulis ada di e-office masing-masing. Mbak Dina? Tapi belum ya. Kan belum tanda tangan Pak Sekda. Nggak tahu nih sudah gimana Mbak Dina progresnya? Mohon izin Bu, jadi memang kami sudah membuat surat di office itu dari kemarin ya. Hanya saja memang belum bertanda tangan Pak Sekda, masih menunggu. Tapi saya tadi sempat ada share di grup tim RB, di grup RB dan grup sakit juga di sekretaris dinas ya di ini. Nah terus untuk terkait nanti akan ada surat lebih lanjut
pada saat evaluasi terkait teknis Zoom-nya, juga nanti juga akan ada di situ juga akan jelaskan mana-mana OPD yang nanti akan mempunyai 19 akun dan yang mana yang akan bergabung di Sekda. Kemudian untuk surat terkait paparan, sebenarnya 1 bulan yang lalu di tanggal 28 Juli saya sudah pernah bersurat ke Bapak dan Ibu untuk membuat paparan. Jadi ada juga sudah mulai kisi-kisinya, hanya saja berdasarkan surat mempanang terakhir ternyata ada penambahan paparan Ya, lagi ya. tidak sedetail surat Ya. terbaru gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai antisipasi Bu, karena belajar dari tahun lalu kita itu mau begitu hari mau pengumpulan paparan baru disuratin, sama kan seperti tahun ini. Jadi kemarin sebulan sebelum kegiatan evaluasi saya sudah pernah bersurat untuk menyiapkan paparan. Mungkin Bapak dan Ibu juga sebagian banyak sudah sudah pada membuat paparan ya. Mungkin itu sih. Ya. Oke, Ya, makasih. terima kasih Bu Safa. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain tadi? Silahkan. Dani, Jideta aja Dani ini. Titin mau nanya Boleh. dari Disperkim. Mbak Titin mau nanya, tadi kan di paparan itu kan ada harus menampilkan cascading, cross cutting ya. Yang saya ini kan belum terlalu paham tentang cross cutting. Saya waktu itu tuh pernah nanya-nanya konsultasi. Cross cutting itu di tingkat kota, tapi ada yang bilang katanya di tingkat OPD juga bisa. Namun saya cari-cari banyak kan tuh memang yang di tingkat kota gitu. Nah, yang di tingkat cross cutting yang di perangkat daerah kok sama aja kayaknya gitu dengan cascading. Jadi yang kami harus tampilkan di paparan kami itu cross cuttingnya kota atau seperti apa? Kasih. Ya. Cross cutting kalau kita melihat cross cutting itu pasti OPD lintas OPD-nya. Cuman kalau misalnya memang ada di misalnya di Perkim untuk melaksanakan kegiatan atau memaksimalkan kegiatan perlu OPD lain yang campur tangan terhadap pelaksanaan itu tergambar, boleh. Silahkan untuk seperti itu. Tapi memang Mbak Dina, cross cutting kita maksimalkan memang sebenarnya di OPD di tingkat kota. Tapi kalau memang ada, ya silahkan di OPD-nya kalau memang ada cross cutting terkait pendalaman terhadap kegiatan. Gimana Mbak Dina? Iya, izin menambahkan Mbak Titin. Jadi untuk nanti di cross cutting di OPD itu bisa sebenarnya turunan dari, jadi kan di tahun ini Bapeda ya kota itu punya 4 program prioritas, di mana di dalam 4 program prioritas tersebut terdapat kolaborasi masing-masing dari perangkat daerah. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bapeda ya Bapak dan Ibu terkait hal itu. Nah, dari situ nanti bisa ditampilkan bahwa untuk mendukung misi dan sasaran strategis dari kota, OPD Bapak dan Ibu nih perannya ada di mana. Nah, itu bisa ditampilkan di slide-nya Bapak dan Ibu. Nah, dari situ nanti diturunkan lagi bahwa dari cross cutting tersebut Bapak dan Ibu punya kegiatan apa nih yang untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunannya punya kota. Jadi mungkin seperti itu sih. Jadi nanti untuk cross cutting-nya mungkin bisa ditanyakan ke Bapeda ya Bapak dan Ibu ya. OPD Bapak dan Ibu itu masuk dalam cross cutting untuk mendukung program prioritas pembangunan yang mana gitu. Jadi memang tadi hari Jumat pagi tadi sudah kami rapatkan dengan Bapeda. Mereka juga sedang menyiapkan hal tersebut. Jadi mungkin kurang lebihnya sama sih, karena untuk program prioritas ini ada terdiri dari 4 perangkat daerah. Nah, nanti masing-masing dari perangkat daerah itu menjabarkan apa saja program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Ya. Jadi saya tambahkan lagi, jadi hasil rapat kita tadi pagi ya, contoh saja terkait dengan Perkim, terkait dengan penanganan banjir. Terkait dengan penanganan banjir itu tidak akan bisa tertanggulangi, memang prioritasnya adalah banjir. Tapi banjir tidak akan bisa tertanggulangi atau tidak akan bisa kita mengatasi banjir jika kita tidak melihat lagi bahwa OPD pendukung untuk menangani banjir ini mana aja. Kenapa? OPD pendukungnya misalnya satu dari Perkim, dari PU, dari DLH, dari perizinan DPMP, TSP, karena terkait dengan perizinan IMB-nya, terkait dengan bagaimana kalau tadi bilang Pak Safei itu
eh apa nih? Apa Din tadi tuh bilang pas CPI yang perizinan apa yang tata sebelum Set plan. set plan-nya gitu kan. Nah, itu kan seperti itu kan ada. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu nanti coba dikoordinasikan ke Bapeda. Misalnya Perkim mendukung misi dan mendukung misi dan sasaran apa, kemudian nanti apa yang dilakukan Perkim untuk mendukung misi dan sasaran itu. Nah, itu seperti itu. Misalnya kalaupun ada dananya, oh dananya segini dengan program ini. Tapi kalau misalnya memang kegiatan itu bagian dari program apa untuk mendukung itu juga bisa. Jadi terlihatnya seperti itu. Gimana Mbak? Mbak Titin tadi katanya kalau yang cross cutting-nya itu dari Bapeda mau apa namanya mau ngasih taunya kira-kira kapan ya? Soalnya kalau misalnya kita juga kan kita berperan di misi kesekian gitu kan ya, kita ada gambaran dari sisi kita sendiri. Tapi ketika kita nggak melihat dari sisi kotak menggambarkannya seperti apa, takutnya nanti ada apa namanya ada salah apa gitu loh itunya gitu. Iya sih Mbak, bener. Jadi tadi itu juga kita mungkin kalau melihat rapat kami tadi pagi itu penuh dengan ini, kita juga maksudnya ya kita apa yang direncanakan oleh yang dialurkan oleh Bapeda itu sangat berpengaruh terhadap OPD pendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan. Jadi prioritas pembangunan tahun ini kan ada 4 dan cross cuttingnya kayaknya kemana aja ini, OPD mana aja gitu kan. Jadi kalau coba nanti Mbak bisa hubungin Mbak Ray karena tadi sudah di ini, coba nanti koordinasi sama Mbak Ray. Jadi Mbak Ray ini kan lagi bikin juga fixnya fixnya di Bapeda seperti apa? Apakah menjadi bagian pendukung atau mungkin disisihkan dulu atau seperti apa? Nanti koordinasi ke Mbak Ray ya. Kalau untuk terkait dengan cross cutting, jadi untuk melihat dari cross cuttingnya. Mohon coba koordinasi. Jadi karena tadi juga kita paksa untuk bisa nggak hari Sabtu sudah jadi, itu berat juga sama Bapeda. Maksudnya kan kalau dari Perkim kan seandainya menjadi bagian dari penanganan banjir gitu kan. Kalau kegiatannya apa nih di OPD gitu. Nah, kegiatannya misalnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, iya, perumahannya, set plan-nya, pengendalian ini, hal-hal yang itu tuh menjadi pekerjaan yang evidennya ada gitu kan, kegiatannya ada, tapi bagian enggak daripada cross cutting yang direncanakan oleh Bapeda. Itu mohon nanti Mbak koordinasi sama Bapeda ya terkait itu. Mbak. Ya. Oh iya, Mas apa? Oh Bu Nursehan, angkat tangan ini, silakan Bu Nursehan, RSUD, Bu Nursehan. Bu Nursehan ini RSUD masuk program prioritas 1 untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan. Bu Nursehan, loh tinggal. Oh iya. Kita beralih ke BKPSDM ya. Bu Nursehan kali. Oh Bu Nursehan dulu ya. Bu Nursehan. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu Nursehan? Izin Ibu. Ya, silahkan. Dengan ini ya Bu ya, dengan kinerja gitu. Nah kalau di rumah sakit kan itu bagian dari pelayanan dan kami lebih banyak personal. Nah untuk kami sudah sesuai dengan SOTK itu ya, kalau rumah sakit itu ada khusus ya Bu ya. Jadi di organisasi lain yang hanya apa istilahnya itu ya Bu ya, saya nggak begitu ini. Kalau kami seksi ya, khusus untuk mengurus kayak bidang saya itu kayak di seksi saya itu untuk fungsional perawat, bidan dan perawat dan farmasi. Ya.
Nah, kalau untuk itu kan mereka punya jabatan fungsional ya Bu ya, untuk kinerjanya itu. Nah, tapi kemarin ada perubahan lagi di yang Permenpan baru yang nomor 6 2022 ya Bu ya. Jadi sekarang angka kredit dengan penilaian kinerja itu beda ternyata. Jadi kalau untuk penilaian kinerja berdasarkan yang seperti Mbak jelaskan tadi ya. Ya, betul. Nah, itu yang masih harus diinikan aja biar match gitu loh Mbak. Nih. Iya. Jadi ya biar match dengan visi misi rumah sakit, hubungannya dengan pelayanan dan dengan visi organisasi. Oh, Bu, ini juga Bu, mungkin saya hubungannya juga dengan yang menduduki jabatan. Contoh ya kayak perawat saya itu kan banyak kan vokasi. Padahal di sisi lain pengelolaan pasien itu harus ada pendidikan dasarnya manajemen ya. Jadi minimal tuh nurse kami di RSUD itu cuma 1 Bu yang PNS. Jadi akhirnya kita memang untuk ya tapi mudah-mudahan ya ini udah di PPKSDM juga udah ada ya, mudah-mudahan kami diakomodir untuk pemenuhan SDM kesehatannya khususnya yang bekerja di rumah sakit, dan kita juga lebih banyak honor Bu. Iya. Sedikit lebih banyak honor, tapi ya itu tadi tetaplah untuk layanan ke masyarakat ya. Iya. Iya. Iya Bu ya. Ini berarti Bu Nursan curhat ini. Bu Indah, Bu Nursan curhat. Jadi kalau yang disampaikan mungkin nanti akan kita penyelesaiannya mungkin tidak di sini, mungkin di kesempatan yang berbeda. Tapi kalau terkait dengan kinerja di sini adalah berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya OPD. Jadi kalau misalnya pelayanan kesehatan memang sudah melekat menjadi tugas dari RSUD. Cuman tahun ini, gitu kan? Tahun ini prioritas kegiatan di rumah sakit yang menjadi prioritas, pendukung prioritas pembangunan itu apa? Tadi kalau yang saya lihat itu ada pembangunan rumah sakit ya, atau apa ya tadi itu. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan atau nanti dalam bentuk dipaparkan. Tapi nanti silahkan mohon izin untuk mungkin koordinasi dulu ke Bapeda ya, karena prioritas pembangunan tahun ini dari 4 prioritas pembangunan itu prioritas 1 itu terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Jadi mohon nanti koordinasi ke Bapeda dulu apa saja yang nanti menjadi prioritas pekerjaan tahun ini yang harus nanti ditelisik lagi oleh Ibu Indah ketika nanti seandainya dipanggil oleh evaluator pendalaman terhadap materinya. Ya. Gimana Bu Nursan, izin ya? Ya, baik. Jadi memang Bu itu kan misalnya pembangunan fisik ya, tapi sambil juga kita jalan untuk perencanaan SDM-nya dan kualifikasi. Iya, Bu. Iya. Silakan. Nanti di paparannya aja Bu dikuatin ya. Kalau untuk RSUD Beriman kan kami udah rencana sih, mungkin di Pak Dienman yang lebih tahu ya, di perencanaan kan rumah sakit Balikpapan banyak, tapi untuk rumah sakit kota rencananya mau jadi B. Kan kalau memang kan rumah sakit kan ada aturan sendiri ya Bu ya. Undang-undang 10 tahun 2017 tentang kita. Nah itu di situ ada beda lagi Bu. Jadi nanti tapi kalau di ininya kan berdasarkan jumlah tempat tidur, berarti kualitas pelayanan sih kalau di rumah sakit itu pelayanan ke masyarakatnya. Coba nanti ya Bu, nanti coba koordinasi ke Mbak Re ya di Bapeda ya, karena terkait dengan kesehatan itu ada di prioritas pembangunan 1. Jadi nanti koordinasi yang mau digali atau yang mau untuk nanti pendalaman materi di paparannya yang mana, nanti ada di Mbak Re. Coba nanti koordinasi sama Mbak Re ya, Bu Nursehan ya, izinnya Bu. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian ada BKPSDM, silahkan Mbak Asih. Ada yang ingin disampaikan kah? Mohon izin Ibu Kapak. Iya. Bu, izin yang untuk tadi
paparan kan untuk yang sakit itu kan hasil tindak lanjut LHE tahun sebelumnya. Berarti tadi seperti yang disampaikan Bu Retno itu LHE yang baru Bu ya, yang akan diterima yang nanti hari Selasa disampaikan Bu Retno begitu ya? Ya, tapi tadi informasi dari Mbak Epi dan informasi dari Mbak Dini bahwa sebenarnya LHE-nya sudah dikirimkan nih via WhatsApp oleh Mbak Evi. Coba nanti dicek lagi itu. Dan itu sudah tanda tangan Bu Inspektur kan. Jadi bisa pakai itu. Kalau menunggu tanggal 2 lewat sudah Mbak tanggal pengumpulan paparannya gitu kan. Jadi pakai yang itu dulu ya untuk membuat paparannya. Siap. Terus ini Bu yang untuk yang paparan RB tadi kan juga ada disampaikan hasil evaluasi sebelumnya jika ada gitu Bu nggih. Jika ada, Nah, berarti kalau selama ini yang ada kan yang tingkat kota Bu nggih, kalau yang perangkat daerah mandiri kemudian belum ada evaluasi apa yang harus diperbaiki sepertinya belum ada gitu Bu ya. Berarti langsung ke before after-nya gitu aja ya Bu ya. Oh iya benar Mbak, karena yang kemarin itu juga yang 10 itu kan memang tidak ada LHE-nya dari Inspektorat kan ya, yang 10 OPD tahun lalu. Betul, Ya, iya Mbak, bisa Mbak. Siap. Terus lagi Bu, untuk tadi disampaikan bila ada penghargaan terkait sakit gitu, nah itu apakah maksudnya terkait prestasi sakit, terus misalnya atau keuangan, atau mungkin terkait juga dengan pelaksanaan untuk pencapaian IKU gitu. Nah Bu, misal kami ada PKN Award gitu, atau yang seperti apa Bu, mohon izin. Ya itu Bu, bukti-bukti pendukungnya bisa itu juga. Din, bisa nggak misalnya inovasi-inovasi mendukung pelaksanaan kegiatan ya? Gimana? Boleh. Boleh kan inovasi-inovasi yang ada di OPD itu? Nah itu. Oh ya. Izin menambahkan Mbak Titin yang terkait tadi yang RB ya, yang tindak lanjut RB sebelumnya. Jadi memang kita kan baru self assessment, belum ada rekomendasi dari PPI. Nah, untuk yang kota itu memang untuk kota, tapi sebenarnya itu secara garis besar itu mewakili hasil dari 10 perangkat OPD 10 OPD yang sudah melakukan PMPRB. Jadi itu bisa dimasukkan juga sebenarnya menjawab itu, tapi di lingkup perangkat daerah saja. Kemudian ditambahkan juga terkait perbaikan dari pelaksanaan tahun lalu yang tadi progress before after itu. Siap Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Kapak dan Mbak Dina. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silahkan. Tanya lagi boleh nggak Bu Titin? Boleh dong, boleh. Malam ini. Bu Titin maaf nanya, kalau yang terkait paparan itu apakah harus pakai PowerPoint aja atau boleh pakai media lain? Dan apakah yang mengoperatorkan, misalnya ada yang ditunjuk tuh, itu dari kita sendiri OPD atau nanti ada operator khusus satu orang? Karena kadang-kadang kita kan pasang link-link di paparan kita itu, kalau kita pakai perangkat yang lain tuh kadang-kadang dia ada kendala gitu, beda dengan kalau kita pakai perangkat kita sendiri. Itu seperti apa? Kalau untuk paparan, nanti teknisnya untuk pelaksanaan paparan, makanya saya di awal kan kita sudah siapkan ketika misalnya evidennya ada berupa link ini gitu kan, ketika dibuka gitu kan linknya, ya disiapkan di dalam satu dokumen itu, maksudnya ketika nanti mau ketika mau dipanggil laptopnya sudah siap, jadi ketika misalnya nih Perkim bergabung sama Setda, otomatis kan pakai ininya Setda ya. Nah itu nanti kalau misalnya paparan lupa deh kemarin tuh Din, kemarin itu paparan yang buka paparannya kita apa di sana ya? OPD masing-masing. Di OPD masing-masing ya? Oh iya sudah. Tapi kalau yang misalnya bergabung dengan Setda, dikumpul dalam satu folder. Jadi tinggal colok gitu, tinggal colok ininya. Seandainya nanti mau dipanggil, kemudian paparan, seandainya dipanggil ya, yang OPD bergabung dengan Setda,
Mohon sudah dalam bentuk flash disk atau yang bisa dicolok, sudah bisa kebuka semuanya, ya, Mbak. Bu, makasih. Ya. Ada lagi kah yang mau ada hal yang masih mungkin kurang, ada hal yang kurang mungkin dari yang kami sampaikan, Dani dan ada Dan? Enggak Mbak, aman Mbak. Oh, aman. Ya, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian, Dian, Capil, ada tidak? Dian? Ya Kak, ada Kak. Ya, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan? Sejauh ini masih aman Kak. Aman ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti sudah ada surat yang akan tersebar di e-office. Mohon sekali Bapak dan Ibu sekalian, jika memang berkenan membantu, sangat membantu jika paparan itu sudah bisa kami terima tanggal 28, sehingga memudahkan kami ketika di tanggal 29 untuk mengecek paparan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon sekali, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, tanggal 28 paparan-paparan sudah masuk ke kami. Kami tunggu sampai jam 24.00 untuk paparan itu, sehingga ketersambungan antara paparan kota dan paparan OPD itu terlihat, baik itu OPD yang akan menjadi OPD prioritas pendukung prioritas pembangunan, ataupun OPD pendukung di luar OPD prioritas pembangunan ini. Karena semua OPD ini ketika kita tidak bisa tahu OPD mana yang akan ditunjuk, karena semua OPD ini punya kadar yang sama sebenarnya untuk mendukung pembangunan. Jadi mohon sekali dibantu kami, bagian organisasi, sangat terbantu sekali kami seandainya Bapak dan Ibu sekalian memberikan paparannya itu dikumpul di tanggal 28 untuk memudahkan kami juga merekap, bahkan mengecek kembali paparan-paparan. Jangan sampai nanti tahu-tahu oh ternyata ada OPD yang ketinggalan juga gitu kan nanti yang ditanya pasti bagian organisasi, ini kok OPD ini nggak ada paparannya ya, ini dan sebagainya. Jadi mohon sekali kami dibantu Bapak dan Ibu sekalian, ya, seperti itu. Adakah lagi Mbak Dina, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, izin mungkin menambahkan yang tadi yang terkait cross cutting. Jadi mungkin selain ke Mbak Ren, nanti bisa bertanya juga dengan bidang-bidang yang menaungi perangkat daerah masing-masing. Ya, mungkin itu sih Mbak. Ya, ya itu. Jadi silahkan untuk selanjutnya ini, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, jika diperkenankan Bapak dan Ibu sekalian, kami izin untuk undur diri. Selamat bekerja. Oh iya, Bapak Bu Nursan minta untuk notulen rapat sosialisasi ini gengge ya Bu, nanti insya Allah akan kita buatkan. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian. Izin kami, jangan lupa absennya, izin kami tutup dulu, silahkan bekerja. Jadi hal ini yang harus saya sampaikan tadi di awal, sama dengan di awal pembuka rapat ini, kami dari bagian organisasi memohon maaf sekali sudah mengganggu jam istirahatnya Bapak dan Ibu sekalian, jam hari liburnya Bapak dan Ibu sekalian. Kami sangat mohon untuk kami minta maaf sekali mengganggu Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan evaluasi Sakip RB ini pun penjadwalannya sudah dari Menpan, tidak bisa misalnya request dong ininya kumpul paparannya hari Sabtu depan aja deh, kan belum kan. Tanggal 8 kita lakukan evaluasi, tanggal 29 itu sudah harus mengupload semua paparan. Jadi mohon sekali bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk
bekerja sama, bantu kami, bantu kepala OPD-nya untuk nanti pelaksanaan atau keberhasilan pelaksanaan evaluasi Sakip dan RB tahun 2022. Mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf juga kami sudah mengganggu jam istirahat dan hari libur Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Fitri. Hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, ya Bu Nasehan. Ya. Terima kasih.